Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'imi bihuquqillah ma daqat illa wa farrajha Allah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu PKK, tim penggerak Kecamatan Wanasaba, dan Ibu PKK Wanasaba Laut, dan dan yang kami hormati pula Ibu Wanasaba Daya ya. Alhamdulillah wa syukurulillah, kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada kesempatan yang berbahagia ini, di bulan yang penuh dengan keberkahannya, Allah pertemukan kita kembali bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Itu adalah kesyukuran yang wajib untuk kita syukuri dan tanpa henti untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita kerjakan di hari ini dicatat sebagai amal kebaikan kita di dunia. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bersama-sama membaca salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum yang masuk ke hari ini, yang tidak menyampaikan ceramah ataupun pidato, tetapi ingin menyampaikan materi saja. Kita sharing bersama, berbagi ilmu pengetahuan. Apabila ada kesalahan yang saya sampaikan, ibu-ibu berhak untuk memberikan teguran. Namun apabila ada sesuatu yang masih dibingungkan atau yang ingin ditanyakan, kita bisa untuk membuka sesi tanya jawab ya. Nah, kesyukuran yang perlu kita selalu curahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana hari ini alhamdulillah syukur kita telah sampai, umur kita telah sampai di bulan Ramadan, yang dimana jauh hari seluruh kaum muslimin menengadahkan tangan meminta kepada Allah, terus berdoa agar umur mereka bisa sampai ke bulan Ramadan. Namun sebagian dari kita, alhamdulillah, kita yang hari ini sudah di hari kelima menjalankan ibadah puasa, bersyukur umur kita masih sampai, dan semoga di tahun-tahun berikutnya umur kita tersampaikan juga. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk bagi kaum muslimin yang terus berdoa tetapi Allah berikan yang lain untuk mereka tidak bertemu dengan bulan suci Ramadan, insya Allah itulah yang terbaik untuk mereka. Nah, di hari ini yang ingin menyampaikan beberapa hal, mungkin tidak terlalu panjang kalam ya, dikarenakan mendengarkan ceramah atau mendengarkan sebuah materi di bulan Ramadan itu bikin ngantuk. Tapi insya Allah mendengarkan Kiam jangan sampai ngantuk ya. Nah, di bulan Ramadan ini ada beberapa hal yang ingin Tiang kupas untuk kita bahas bersama, dikarenakan melihat di tengah-tengah masyarakat ini, mohon maaf sih bukan menyinggung siapapun, tapi seringkali ketika mendengarkan ibu-ibu waktu membeli belanja dan sebagainya, banyak kita dengarkan
Terutama yang ingin saya bahas pertama kali di sini adalah sebelum kita masuk kepada keutamaan dan keistimewaan bulan suci Ramadan. Pertama yang ingin saya bahas adalah apa saja hal-hal yang membatalkan puasa. Ya. Nah, yang membatalkan puasa terlebih dahulu, kemudian yang memakruhkan puasa, kemudian siapa saja yang boleh tidak berpuasa. Jadi boleh di antara kita ini tidak berpuasa, tetapi ada nanti penjelasannya. Ya. Yang pertama ada di dalam ilmu fikih ya, dibahas bahwasanya ada beberapa poin yang membatalkan puasa. Yang pertama itu adalah dibagi dua, tetapi ya dibagi dua oleh para ulama di dalam ilmu fikih apapun itu sampai bulughul maram, ilmu fikih yang paling tinggi, yang paling atas itu dibagi menjadi dua. Ada yang pertama, orang yang tidak berpuasa tetapi dia wajib untuk mengqadha puasanya ya. Kemudian yang kedua itu adalah orang yang batal puasanya dengan sengaja tetapi dia harus membayarnya dengan kifarat. Nah, yang pertama adalah kita bahas yang pertama, orang yang batal puasanya dan mereka wajib untuk mengqadha puasanya, orang yang dengan sengaja memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu yang ada di tubuh kita yang berlubang ya. Nah, entah itu mulut, yang pertama makan dan minum kita bahas, yang secara sengaja itu harus mereka mengqadha puasanya. Kemudian yang kedua itu adalah orang yang dengan sengaja melakukan apa ibu-ibu? Iya, nanti kita bahas masalah yang itu ya. Yang kedua itu adalah dengan sengaja memasukkan sesuatu kemudian dia muntah. Nah, dengan sengaja, saya lapar banget nih, sengaja saja nanti dilihat ibu saya muntah disuruh buka puasa. Biasa mungkin anak-anak, kalau kita mungkin sudah dewasa ya. Itu dengan sengaja memasukkan sesuatu kemudian dia muntah. Nah, kemudian yang kedua itu adalah orang yang melakukan bukan hubungan, tetapi melakukan sesuatu hal yang membuat nafsu birahi itu naik, yang pada akhirnya keluar sperma. Tetapi kalau dia tidak keluar sperma, maka tidak dikatakan batal. Ya. Nah, ini yang batal ini adalah melakukan sesuatu dengan pasangan, kemudian dia keluar sperma, maka itulah yang membatalkan. Nah, kemudian yang keempat itu adalah orang yang melakukan onani. Onani itu mengeluarkan spermanya dengan sendiri. Itu yang membatalkan puasa. Kemudian orang yang murtad. Selanjutnya orang yang gila atau hilang akal. Kemudian yang terakhir itu adalah orang yang merokok. Merokok memang tidak memasukkan sesuatu, tetapi rasa dari asap itu masuk ke dalam tenggorokan. Nah, itu ada 8 orang-orang yang batal puasanya tapi wajib untuk mengqadhanya. Ya. Orang gila dan hilang akal tadi sudah disampaikan ya. Karena orang kalau sudah gila, misalnya dia hari ini puasa, sebelum ketika dia sadar tiba-tiba beberapa jam kemudian dia gila, maka batallah puasa mereka. Ya. Nah, tetapi nanti orang gila ini kalau terus menerus dia gila sampai nanti tidak ada kesempatan mengqadha, dia tidak akan masuk di bagian yang wajib mengqadha, tapi wajib membayar fidyah. Ya. Nah, kemudian poin yang kedua, orang yang batal puasanya yang wajib mengqadha tetapi harus dengan kifarat. Itu adalah orang pasangan suami istri yang sah yang melakukan hubungan badan pada bulan Ramadan. Bagaimana dengan orang yang berzina? Itu di siang hari tapi ya. Di siang hari. Kalau di malam hari bebas. Di siang hari melakukan hubungan badan antara suami istri yang sah, sekali lagi jangan sampai kita salah paham. Bagaimana dengan orang yang berzina? Kalau orang berzina selagi dia tidak sah hubungannya, maka dia tidak akan kena kifarat ini. Kenanya itu adalah hukuman yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Apa hukuman bagi orang yang berzina? Begitu. Nah, ini kifaratnya ada 3. Dia boleh memilih 3 opsi ini salah satunya. Yang pertama, mereka harus puasa selama 2 bulan berturut-turut. Ya, 2 bulan berturut-turut ini apabila dia rusak ketika dia sudah menjalankan, maka harus ulang lagi. Kemudian batal, misalnya rusak,
sudah dapat 15 misalnya, tiba-tiba dia rusak puasanya. Yang menjalankan yang laki-laki, Ibu, bukan yang perempuan. Menjalankan kifarat itu adalah yang laki-laki. Jadi bukan perempuan. Kalau perempuan mati hayat, berapa kali harus ulang mereka. Yang menjalankan itu adalah laki-laki, karena yang memasukkan laki-laki. Walaupun yang mengajak perempuan. Walaupun walaupun suka sama suka, tetap yang dibebankan kifarat itu adalah yang laki-laki, suami itu. 2 bulan berturut-turut, apabila dia sudah menjalankan kifarat, dia pilih berpuasa, tiba-tiba dapat 15 hari, dia sakit, batal puasa itu, maka dia harus ulang dari awal. Itulah beratnya, maka jangan dilakukan di siang hari. Makanya puasa itu menahan ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah dia harus memerdekakan budak. Budak itu harus terus tetap di rumahnya sampai kapanpun, sampai dia tutup usia budak itu. Tidak boleh dia dibuang. Kalau sudah dimerdekakan, dia harus tetap di sana. Seperti kisahnya Bilal bin Rabah yang dimerdekakan oleh Rasulullah. Ya. Nah, tapi kalau kisah Rasulullah tidak karena kifarat. Maksudnya seperti itulah gambarannya. Tapi kalau yang dalam kifarat ini, budak itu harus tetap berada di rumah itu sampai, pun dia panjang umur sampai jompo, dia harus tetap pelihara budak itu. Ya, kalau bahasa di dalam Al-Quran memang budak ya, tapi kalau bahasa kita di sini ya orang yang berhak, yang bisa kita bantu lah untuk mencari nafkah, dia kerja di rumah kita begitu. Orang ke Saudi kayak pembantu begitu, bahasa bahasa kurang bagusnya gitu. Begitu ya. Ya, kalau budak di sini itu adalah pekerja, kita mempekerjakan orang di rumah kita. Dia nyucikah, dia memasakkah, terserah kita. Yang jelas budak yang dimerdekakan itu tidak diperlakukan semena-mena. Dia dianggap sebagai keluarga kita. Kalau dia panjang umur sampai jompo, tetap harus dipelihara. Bukan diabaikan, diperintahkan, cuci sana, setrika sana, tidak. Tapi dia harus masuk dalam bagian keluarga kita. Tapi dia tugasnya di situ membantu di dalam rumah tangga itu. Tapi tidak berhak untuk diperintahkan semena-mena begitu. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah memberi makan orang-orang miskin, 60 orang. Ya, makan seperti biasanya. Kalau dia makan 3 kali sehari seperti makannya kita. Nah, kalau ya di antara 3 itu dipilih salah satu, bukan ketiganya yang harus dilakukan. Mana yang sekiranya mampu untuk dia laksanakan. Nah, kemudian saya bahas sedikit tentang melakukan hubungan di malam hari. Ya, dibahas dalam fikih ilmu i'anatul talibin bahwasanya hubungan seorang suami istri yang melakukan hubungan di malam hari, tiba-tiba selesai berhubungan kelewatan, orang sudah bukan imsak. Kalau imsak masih dalam proses dia imsak itu, dia boleh melakukan mandi suci, mandi junub, walaupun sudah azan, tapi proses itu sudah diterima oleh Allah. Tapi kalau begitu azan, kemudian mereka terbangun, maka di situ mereka tidak dikenakan puasa, tetapi wajib menahan diri dari makan dan minum sampai berbuka tiba. Tapi tidak diterima sebagai puasa itu. Ya, hanya menahan diri. Nah, hanya menahan diri ya. Tapi kalau masih tarhim, kemudian dia langsung bergegas ke itu, tiba-tiba proses mandi tengah, orang sudah azan, sudah bisa diterima puasanya. Ya, tapi kalau masih sudah azan, Allahu Akbar, nah tiba-tiba terbangun, barulah menahan diri di situ, tidak dikatakan puasa. Lalu bagaimana dengan puasanya? Dikautok nanti. Cuma itu saja, dia tidak boleh makan dan minum, dia hanya menahan diri dari makan dan minum, tidak puasa. Begitu. Ya, nah langsung mandi, bila perlu buka puasa pakai itu saja ibu-ibu. Ya kalau bisa kan, kalau bisa. Selesai tarawih juga bisa ya. Begitu sahur langsung mandi, kemudian sahur begitu. Nah, kemudian itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kita sudah selesai tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Sekarang kita masuk kepada hal-hal yang memakruhkan.
Ini soalnya saya mendengarkan di luar sana banyak sekali orang yang tidak bisa membedakan mana yang memakruhkan, mana yang membatalkan. Ini yang makruh dikatakan puasa kamu batal, buka saja percuma. Akhirnya putus asa orang yang puasa. Tidak boleh itu dilakukan. Membuat orang putus asa itu tidak boleh. La tai'asu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Ya, itu tidak boleh dilakukan. Nah, yang memakruhkan yang pertama kali itu adalah nih musimnya ibu-ibu sedang apa di santren berderus, yang dimana kekhawatiran masakan saya enak apa tidak, masakan saya pas apa tidak, saya khawatir nanti kurang ini kurang itu tidak dimakan sama orang. Tiba-tiba diciciplah kemudian dilepehin atau diludahin. Ini makruh puasanya. Arti makruh itu tidak dapat apa-apa. Percuma kan kita puasa, hanya dapat lelahan saja. Tapi tidak fatal, hanya saja tidak dapat apa-apa begitu. Capek saja. Ini jangan dilakukan ya ibu-ibu yang berderus sekarang ini. Yakin saja kan ibu-ibu sudah setiap hari pengalaman memasak itu luar biasa. Udah taruh saja segini selesai begitu. Nanti yang makan maklum mereka, maklumlah orang puasa kalaupun keasinan begitu kan. Nah kemudian yang kedua, mengemut susu murni. Susu murni itu murni bu. Ya, gimbal sekali. Ini makruh. Ya, tapi selagi tidak mendatangkan syahwat. Misalnya, Bu, aku ingin bermain-main nih, boleh nggak sih? Nggak pakai syahwat, Bu. Makruh sudah. Misalnya istrinya sedang ngapain tiba-tiba ingin main, itu maksudnya. Mohon maaf sih agak-agak begitu kan harus disampaikan ilmu fikih itu apa adanya begitu ya. Nah, tapi kemudian sudah disampaikan saya tidak akan pakai syahwat, yakin makruhlah puasanya kalau diberikan. Lalu dua-duanya kan yang makruh dua-duanya karena si perempuan menikmati, yang laki-laki pun menikmati begitu. Dua-duanya makruh. Iya, tidak boleh. Tapi kalau anaknya yang netek yang nggak apa-apa, ya kewajiban bapaknya nggak boleh. Bapaknya yang tidak boleh. Nah, Roja kata bapak. Aduh, nah, kemudian yang ketiga itu adalah menonton film atau sesuatu yang dapat membuat gairah. Ya, walaupun melalui media ataupun melihat secara langsung, meskipun membaca sengaja pergi, ayo kita pergi ke toko itu banyak orang mandi jam seginian. Itu sudah perlu. Ya, tapi ingat sekali lagi ibu, kita jangan meninggalkan yang pembahasan pertama. Kalau nafsu sudah naik tapi kemudian keluar sperma, batal. Tapi kalau sekedar nafsu tapi tidak ada keluar sperma, tetap makruh. Ya, tetap makruh puasanya. Itu saja. Makanya kita diperintahkan di dalam Islam itu ketika bulan Ramadan perbanyak ibadah, bukan perbanyak hal yang tidak bermanfaat. Nah, kemudian yang keempat itu adalah melakukan hal-hal yang mubah, mendengar musik, kemudian apa lagi, mencium sesuatu, misal buat kado, itu sudah makruh. Ya, itu makruh. Musik di dalam di bulan Ramadan itu ditinggalkan saja. Dalam artian itu, ya musik-musik yang kira-kira menggairahkan begitu. Iya, karena kan hobi manusia itu berbeda-beda. Tapi kalau selagi musik-musik positif yang didengarkan itu untuk meningkatkan keimanan, itu tidak ada masalah. Ya, musik-musik religi. Ini kan misalnya orang-orang ada yang rocker, ada yang metal, ini yang membuat itu makruh. Nah, kemudian yang kelima itu adalah bekam juga termasuk makruh. Iya, bekam. Ada siang hari, kalau malam kan tidak ada masalahnya. Nah, itu bekam itu termasuk bekam kecuali suntik. Kalau suntik itu tidak masalah, tidak ada. Kalau KB memasukkan sesuatu itu juga makruh. Iya, kecuali orang yang sakit, karena ini kan kondisinya sakit. Kalau orang KB kan tidak sakit, sehat walafiat, kemudian sengaja memasukkan sesuatu.
Tapi kalau suntik ini tidak ada masalahnya. Ya, nah kalau bekam ini bukan orang sakit, nggak ada orang sakit bekam. Dia hanya perawatan badan saja, mengeluarkan kotoran darah kotor dalam tubuh. Sehingga di bekam itu tidak boleh karena hukumnya makruh. Kembali kepada kita masing-masing. Kalau ingin makruh puasanya laksanakan, tapi kalau ingin puasanya diterima oleh Allah dengan penuh, maka hindari hal-hal yang membatalkan dan yang memakruhkan. Ada pertanyaan Ibu? Oh ya, kita selesaikan kalau begitu tinggal satu ya. Tinggal satu keutamaan dan keistimewaan, nanti tinggal yang sebutkan saja. Nanti pertanyaan yang akan melengkapi materinya. Kemudian yang terakhir, orang yang tidak wajib untuk melaksanakan puasa. Yang pertama itu adalah orang yang memiliki penyakit. Penyakit ini dia harus saran dokter. Kalau dokter mengatakan boleh ibu puasa, maka dia boleh berpuasa. Tapi kalau dokter mengatakan ibu tidak boleh untuk berpuasa, karena ini Allah lebih suka kita menjaga apa yang Allah berikan daripada melaksanakan apa yang memang Allah sudah perintahkan. Begitu. Ini kalau kita terus puasa dengan penyakit seperti itu, maka yang terjadi adalah drop yang pada akhirnya nyawa akan hilang. Begitu. Maka yang dilakukan adalah konsultasi ke dokter, kemudian sampaikan ke dokter saya boleh puasa atau tidak. Begitu. Nah kemudian yang kedua, opsi yang pertama tadi atau orang yang pertama tadi, kalau penyakitnya tidak kunjung sembuh sampai terus menerus, maka dia cukup membayar fidyah tanpa mengqadha puasa. Tapi kalau di tahun selanjutnya dia sehat walafiat, maka wajib dia qadha puasa yang kemarin, yang tertinggal kemarin. Itu yang pertama. Ya. Kemudian orang yang kedua itu adalah orang tua yang sudah jauh renta, yang memang semakin tahun dia akan terus menua. Ini dia tidak boleh mengqadha, sekedar membayar fidyah. Ya, orang yang seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah ibu yang menyusui atau yang sedang mengandung. Ibu yang menyusui dan sedang mengandung ini apabila dikhawatirkan untuk dirinya saja, maka dia harus mengqadha puasa. Tapi kalau dia mengkhawatirkan diri dan anaknya, maka cukup dia membayar fidyah. Dipahami? Tidak pakai qadha. Kalau dia mengkhawatirkan dirinya saja, baru dia mengqadha. Misalnya, aku sedang menyusui, aku takut nanti aku sakit, kemudian begini. Tapi kalau dia mengkhawatirkan anaknya dan dia, maka dia cukup membayar fidyah. Ya, ibu-ibu jangan sampai salah memahami ya. Nah kemudian selanjutnya itu adalah orang yang bekerja, yang dimana pekerjaannya itu benar-benar melemahkan dirinya. Ya. Nah misalnya dia seseorang bekerja di luar negeri, berat sekali pekerjaannya, dia tidak wajib berpuasa, ya, tapi dia wajib untuk mengqadha puasanya. Maka mungkin bisa jadi tahun depan dia pulang dari tempat pekerjaan itu, maka di situ dia harus qadha puasanya. Tapi kalau dia terus menerus bekerja di tempat itu sampai tutup usia, maksudnya sampai tua, maka dia cukup bayar fidyah. Sekali lagi, dia cukup membayar fidyah. Tapi kalau dia misalnya pulang pergi ke Saudi Arabia, pekerjaannya berat, tiba-tiba tahun depan dia sudah pulang, maka dia harus mengqadha puasa. Tapi alhamdulillahnya kita sebagai umat Islam tidak ada yang seperti itu ya. Seberat-beratnya pekerjaan kita, masya Allah, tabarakallah-nya, kalau puasa datang itu selalu semangat dalam berpuasa begitu. Nah kemudian yang selanjutnya adalah orang yang dipaksa untuk tidak berpuasa. Misalnya ada TKI yang kerja di orang yang muslim di luar sana. Kalau tidak boleh puasa, kamu lemah terus kerjanya tiap hari gara-gara puasa kamu. Misalnya puasanya disalahkan, maka dia tidak wajib untuk berpuasa. Ya. Iya. Karena dia dipaksa untuk tidak berpuasa begitu. Iya. Yang tadi itu orang yang pekerjaannya berat yang membuat dia lemah, itu dia tidak wajib untuk berpuasa. Kalau dia kontraknya berkepanjangan, cukup fidyah yang dia bayar. Fidyah itu 1/4 beras. Silakan diatur 1/4 itu bagaimana orangnya gitu, ya. Nah, itu saja untuk sesi pertama, ya. Orang-orang yang tadi yang tidak
Tapi sudah saya sampaikan di setiap penjelasan itu apa yang harus mereka lakukan, berhak untuk mengkabul atau fidyah saja atau fidyah saja begitu.